Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sabdo Palon melanjutkan perkataan tertuju kepada Prabu Brawijaya. Takdir itu asalnya di ranah batin, munculnya dari tindakan. Antara batin dan tindakan tidak terpisah. Ketika batin sudah baik, maka hadir yang dihasilkan pasti baik. Adapun sesuatu yang belum menjadi, jangan disebut sebagai takdir. Harus diusahakan terlebih dahulu. Kalau sedikit-sedikit mengatakan bahwa ini sudah takdirnya Hyang Agung, anak kecil pun bisa berkata seperti itu. Tapi Paduka ini Ratu Agung. Semesta akan menertawakan jika berkata seperti itu. Tandanya raja yang kurang budi karena berguru pada guru uyuh atau air kencing. Berteladanlah pada orang-orang di luar Jawa, sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab tentang orang-orang yang teguh pendirian. Tidak seperti Paduka yang berguru pada air kencing, membuat hidup terbalik-balik, akhirnya dimurkai dewa. Tahta Paduka pasti akan diambil orang lain, karena Paduka berani meninggalkan agama budi yang telah dianut oleh seluruh manusia. Jawa sejak dahulu kala, Paduka ini bukan bangsa Arab, tapi kok malah mengagungkan orang Arab. Seluruh leluhur Paduka di alam gaib pasti tidak akan merestui keputusan Paduka ini. Itu karena Paduka lebih menuruti istri dan guru uyuh. Hyang Agung akan menghukum Paduka dengan cara membuat putra-putra Paduka akan berperang, saling bunuh, berebut tahta. Prabu Brawijaya semakin larut dalam penyesalan. Ia merasa bersalah, namun ia tak lagi akan membatalkan keputusan masuk Islam. Sang Prabu berkata lirih, "Aku membenarkan apa yang kamu katakan, juga menghormati keputusanmu untuk setiap memeluk agama budi. Sementara aku sudah terlanjur berikrar masuk Islam disaksikan syahid. Aku tetap tidak akan membatalkan keputusanku masuk Islam. Jika ini kulakukan, maka aku lebih ditertawakan seisi bumi." "Baiklah, kalau begitu," kata Sabdo Palon, "silahkan Paduka menjalani, saya pamit mau pergi." Tanya sang Prabu, "Kamu mau kemana?" Jawab Sabdo Palon, "Saya tidak akan pergi kemana-mana, hanya saja saya tidak lagi tinggal di sini. Sesuai dengan nama saya, yakni Ki Lurah Semar. Saya akan meliputi tanah Jawa ini secara samar atau gaib. Tapi ingatlah, wahai raja, kelak jika ada orang Jawa yang benar-benar Jawa, mengerti, bermata satu, memakai nama tua, dan bersenjata kawaruh pengetahuan, ketahuilah bahwa ia adalah momonganku. Orang-orang yang Jawaan, luntur kejawennya, akan diajari tentang benar dan salah." Sang Prabu mendekat dan kehendak merangkul, namun Sabdo Palon menghindar. Lantas ia menghilang bersama Nayagenggong. Prabu Brawijaya tercenung. Setelah kepergian Sabdo Palon dan Nayagenggong, Prabu Brawijaya berkata kepada Sunan Kalijaga, "Syahid, ketahuilah bahwa kelak negeri Blambangan ini akan bernama Banyuwangi, sesuai apa yang telah kamu perbuat. Saksikanlah bahwa kelak jika air danau ini sudah tidak wangi lagi, itu bertanda bahwa orang-orang Jawa meninggalkan agama Islam dan berganti ke agama Buddha. Kelak Nayagenggong akan kembali ke Jawa sambil membawa anak asuhnya yang cerdas dan bermata satu.
Sementara Sabdo Palon masih meliputi negeri ini dari tanah seberang dalam kegaiban. Sunan Kalijaga berkata, kalau begitu hamba akan mengambil air danau ini untuk hamba bawa pulang. Akan hamba simpan sebagai penanda jika air ini tetap wangi. Maka orang-orang Jawa masih tetap beragama Islam. Kalau sudah tidak wangi, tandanya mereka kembali memeluk agama lama. Sang Prabu menimpali, silahkan Said, ambillah 2 bumbung bambu, yang satu isilah dengan air danau ini untuk kau simpan, satunya kamu isi dengan air biasa untuk bekal perjalanan kita pulang. Sunan Kalijaga melakukan apa yang disarankan Prabu Brawijaya, mengambil 2 bumbu Jawa, yang satu diisi air tawar, satunya lagi diisi air danau yang harum. Lantas ia tutup dengan daun pandan. Kedua bumbung itu dibawa oleh 2 orang santri. Tak lama kemudian mereka pergi meninggalkan danau. Sang Prabu Brawijaya berjalan di depan, Sunan Kalijaga di tengah, sedangkan 2 santri di belakang. Cukup lama mereka berjalan, sorenya sampai di Sumber Waru. Mereka bermalam di sana sembari memeriksa bumbung berisi air danau. Diciumnya ternyata masih beraroma wangi. Lantas mereka melanjutkan perjalanan. Seharian mereka berjalan, sore hari sampai di Panarukan dan berhenti untuk bermalam. Pagi harinya bumbung air danau kembali dibuka, masih wangi seperti sedia kala. Lalu mereka berjalan seharian hingga sampai di Besuki. Saat senja mereka bermalam di sana. Paginya hendak berjalan kembali. Para santri sempat membuka bumbu air danau, masih tetap wangi, bahkan wanginya makin semerbak. Lantas mereka berjalan hingga sampai di Probolinggo. Sore harinya di sana mereka beristirahat. Para santri sempat membuka bambu air danau, masih tetap wangi, hanya saja kini berbusa. Sementara air tawar dalam bumbu satunya hampir habis karena diminum sepanjang perjalanan. Pagi hari mereka hendak melanjutkan perjalanan. Bumbung air danau dibuka, kali ini baunya sudah tidak wangi, bahkan menjadi pesing seperti bau kencing. Lantas bumbung itu dibuang. Sang Prabu berkata, wahai Said, kelak tempat ini akan memiliki 2 nama, yaitu Probolinggo dan Bengerwarih. Di sini kelak juga akan menjadi tempat berkumpul orang-orang yang mempelajari kewaruh dan mengolah budi. Mereka menjadi orang Jawa sejati yang akan memiliki 1 mata. Adapun nama Probolinggo artinya Prabu Wanira Wong Jawi, kewibawaan orang Jawa. Agama Islam hanya akan dianut orang Jawa selama 400 tahun, tepatnya setelah mengalami 4 masa kerajaan. Saat munculnya kerajaan kelima, agama Islam akan berganti dengan agama kewaruh. Masa 400 tahun itu dilihat dari pertanda air danau yang hanya berbau harum selama 4 hari saja. Memasuki hari kelima, karomahnya berubah menjadi busuk. Ini sudah menjadi ketentuan yang agung. Dari Probolinggo mereka melanjutkan perjalanan genap 7 hari lamanya. Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga, dan 2 santri berjalan sampai akhirnya sampai ke Ampel Gading. Nyi Ageng Ampel membuat kedatangan Sang Prabu dengan menyembah dan mencium kakinya. Ia menangis menceritakan semuanya, juga tentang Sultan Patah yang datang kepadanya. Nyai Ageng berkisah sambil terus menyesali apa yang telah terjadi. Sang Prabu berkata, sudahlah anakku, kita pasrahkan saja semua pada Hyang Widi. Kita ini hanya sekedar menjalani suratan takdir sebagaimana termaktub dalam Lokil Makbul
lauh, senang susah, beruntung atau celaka. Semua itu sudah digariskan oleh Yang Agung. Pasti dalam kondisi apapun kita tetap harus berpegang pada ilmu. Sekarang pergilah patah kemari. Nyai Ageng menulis surat untuk menantunya dan dibawa oleh santri utusan ke Demak. Sesampai di Demak, surat itu langsung dibaca oleh Sultan Demak. Ia bergegas pergi ke Ampel diiringi beberapa pejabat. Salah seorang putra Prabu Brawijaya adalah Raden Bondan Kejawen yang tinggal di desa Tarup, Grobogan. Ia mendengar berita tentang penyerangan Majapahit oleh Demak. Di dera penasaran, Raden Bondan pergi ke Majapahit dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Di sana ia bertanya kepada orang-orang dan mendapati kabar bahwa Majapahit telah hancur. Raden Bondan juga mendengar kabar bahwa Sang Prabu saat itu sedang berada di Ampel bersama Sunan Kalijaga. Raden Bondan bergegas pergi ke Ampel. Di sana ia mendapati ayahnya terbaring sakit. Setiba di sana, ia langsung menghadap Sang Prabu bertanya, "Siapa yang menghadapku sini?" "Hamba Rama Prabu Bondan Kejawen putra Paduka," jawab Raden Bondan. Segera dirangkulnya sang putra. Ia merasa bahagia, namun raganya telah lemah digerogoti usia. Lalu Sang Prabu berkata kepada Sunan Kalijaga, "Syahid, nampaknya ajalku sudah tidak lama lagi." Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.